Maaf ya yuk, bukannya nggak mau nyanyi. Begitu gue udah di sini, buat lagunya ini. Iya. Nurul aja bingung. Gak apa-apa, pada gak mau ngasih tahu gue kali. Ya aduh, ini ada apa sih yuk? Ceritalah sama kita. Pada budek kali di kupingnya gue gak paham. Gak dikasih tahu, udah live. Astagfirullahaladzim. Ah, Orang gue doang yang gak boleh marah, yang boleh marah mah cuma Igun doang. Emang, Ajeng. dia, Ya dia lu lah. bukan. Lu harus kasih tahu dong. Siapa? Ya bukan, biasanya kan ada FD nyamperin gue. Ya ini kan tugas lu Jeng. Semuanya lu, catering lu, semua. Security lu. Ini yang lagi nonton masih berlibur, selamat berlibur. Happy vacation. Kita nggak Happy ada holiday. tanggal, kita nggak ada tanggal merah nih. Kagak ada, item semua item. Hitam Lagu apa ini, semua Rosma? lagu. Rul, lagu apa Rul? Mbak Jess jatuh. JCK Desa Ratu jatuh dari motor. Astagfirullah. Ada di Apa dia? udah diupdate di story Ya ya. Allah, get well soon ya. Dia, Serius? dia bawa motor. Enggak, dia dibonceng. Siapa yang bawa motor? Syuting, Habis tuh syuting. pasti orang sama dia. Apa? Syuting. Syuting. Oh. Lagi survei. Siapa Mbak yang Jess- bawa anak buahnya? Bukan orang sana. Oh. Udah nonton lu deh story-nya deh lu nonton. Oh, kalau sampai anak Trans TV kelar udah hidupnya. Kelar. Motornya tapi aman. Hei orang. Yang gua khawatirin tanahnya. Lagu Si Gendut belum masuk nih. Belum kan masih umroh. Oh, umroh. Udah kelar umrohnya cuma sekali. Emang belum selesai? Emang udah selesai? kelar. Lagi ada di Al-Ula dia. dia. Lagu Iya. apa? Ini lagu apa berikutnya yuk? Ajija. Aziza. Untuk semuanya. Wahai Manis tembang Aziza. dari Rosmalina Aziza. Emang lawannya apa? Lu gak nyanyi-nyanyi? Bener-bener. Oh, si Awo ya. Dia suka bikin beda sendiri Awo tuh. Iya berinovasi. Oke, baik kita akan mulai untuk hari Senin ini. Berarti berapa hari lagi weekend? Baru libur. Baru libur. Iya, betul lagi long weekend kan? Kok di kita nggak ada ya? Gak ada. Oh iya, iya. Dan kita juga nih dari tim Brownies ya. Bolak-balik. Mengucapkan selamat memperingati Isra Mi'raj 1446 Hijriah. Semoga keberkahan selalu dilimpahkan untuk kita dan keluarga kita. Amin. Amin. Karena judul hari ini, judulnya adalah Jalan pagi ke daerah kota. Jalannya jangan sampai salah langkah. Hidup bukan sekedar mengejar harta. Yang penting cari pahala dan cari berkah. Minta dipuji. Lu udah begini? Lu udah begini? Ya gimana tadi bagusnya gimana? Gue bingung, gue bingung. Iya. Gue Sekarang bingung. ini kita kedatangan. Males kan, Gi? Sekarang kita kedatangan. Ih pas lagi bagus penonton gak ada yang ketahuan sama sekali. Iya. Iya. Penonton mobilin. Mobilin. Keren. Sekarang kita kedatangan pasangan romantis yang selalu mencari berkah di setiap langkahnya. Kita panggil ini dia, Ustadz Riza Muhammad dan Indri Giana. Sebelum kita ngobrol sama Pak Ustadz, kita ada sesuatu dulu nih buat Pak Ustadz nih ya. Coba sesuatunya dari situ. Baru datang udah dapat hadiah. Ada hadiah Pak Ustadz. 2025 kita selalu banyak perubahan. Masya Allah. Ya. Coba. Ugi. Oh, Udah 7 tahun gak ada yang bersihan.
Astagfirullahaladzim. Enggak, Wen. Maaf ya Pak Ustadz ya. Itu ganti. Emang kita punyanya sama semua. Sekali nyetok kan 1.000. Oh emang vintage ya? Maaf Iya. ya. Maaf ya. Ini hadiahnya. Iya Pak Ustadz, Masya maaf nih. Allah. Berdebu Ada banget, tulisan berdebu. especially for you. Ini belum boleh dibuka. Boleh Pak Ustadz. Ini mau dibuka sekarang. Boleh dong. Ini kotak properti ya. Iya. Enggak Pak Ustadz, baru. Oh gitu ya. Baru mau dibuang diambil lagi. Memang warnanya begini ya? Iya, vintage itu loh Pak Ustadz. Itu emang udah keuruk sama di goa Pak Ustadz lama. Dibuka ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Apa itu Pak Ustadz? Ini sandal jepit ya? Nah. Oh Pak Ustadz, maaf. Ini bukan kado, emang tadi ada yang naruh di situ salah. Enggak. Kenapa kita kasih sendal jepit? Aku ada artikelnya dulu, kita lihat ya. Artikelnya silakan. Proses hidup perjalanan dari nol sambil meneteskan air mata, cerita Ustadz Riza pernah berjualan sendal jepit seminggu dapat 50.000. Betul. Seminggu dapatnya 50.000. Ya, jadi memang karena berasal dari keluarga berantakan, ada pilihan yang harus saya jalani. Kuliah atau kerja. Hidup bersama seorang ibu yang waktu itu harus mampu mencukupi 3 orang anaknya, saya harus mengambil keputusan cepat. Yang saya ambil adalah nggak kuliah, jualan. Saat itu kerjaan susah. Yang ada Bentar Ustadz, ini suara siapa sih audio? Bocor. Lanjut Pak Ustadz. yang Ini ada siapa sih suara audio? Oh Pak Ustadz. yang ada cuman kesempatan waktu itu seorang yang punya toko sandal jepit menawarkan karyawan dan buka lowongan untuk jadi karyawan. Oke. Saya nggak pikir panjang karena saya punya cita-cita membahagiakan ibu. Ya sudah, saya jualan sandal jepit dengan syarat ibu tidak usah bekerja, saya yang bekerja. Itu tahun berapa Pak Ustadz, maaf? Itu kurang lebih setelah lulus sekolah tahun 98 lah ya. 98 berarti 50.000 tuh mungkin kalau sekarang senilai 52.000 ya. Enggak, kalau dulu lumayan gede berarti ya? 50.000 lumayan lah ya. Ya 500 ribuan mungkin ya. Ya mungkin saat itu segitu Iya ya. 500.000. Cukuplah seminggu dan saya ingat banget yang tidak akan pernah saya lupakan. Saat itu saya berjanji tuh hadiah pertama dari rezeki yang saya terima harus saya serahkan kepada ibu saya. Jadi 50.000 saya terima, saya datang tuh, saya peluk ibu. Saya bilang, Bu, ini hasil kerja aku loh. Pertama kerja aku dari hasil keringatku sendiri. 40.000 saya serahkan untuk beliau, 10.000 saya bawa pulang. Jadi saya bilang, tolong doakan saya, nanti suatu saat nanti dengan 40.000 ini akan berganti jutaan rupiah. Dengan 40.000 ini mungkin saya akan menghapus air mata yang sering ibu teteskan. Dengan 40.000 ini janji pertama saya kepada Allah. Semoga selanjutnya menjadi 40.000 yang berlipat ganda untuk membahagiakannya. Dan alhamdulillah itu terwujud, Bang Ruben. Artinya saat ini dari kisah ini saya belajar. Dari sandal jepit ini saya belajar. Kalau ternyata hidup itu bisa berubah loh. Hidup itu akan berubah dengan tekad dan usaha. Dan satu poin yang saya catat adalah ridho Rabbi fi ridhol walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Jadi buat teman-teman yang punya orang tua, please. Jangan pernah hitung atau perhitungan atau menghitung atas apa yang diberikan kepada orang tua. Jadi buat teman-teman, please. Yang saat ini berjuang membiayai orang tua, kerahkan semua tenaganya, habiskan semua hartanya untuk orang tuanya. Karena demi Allah, selama berbuat baik untuk orang tua, ini akan menjadi kebahagiaan buat kita sendiri. Amin. Pak Ustadz, Ya. ini katanya masa itu jadi titik balik dari seorang Ustadz Riza. Ya, betul. Jadi dari 40.000 itu saya berangkat mendapat rezeki yang lebih barokah. Kemudian saya mulai belajar untuk cari pekerjaan yang lebih baik. Kemudian usahanya juga lebih baik. Tapi nggak baik-baik amat juga. Ya. Karena saya ngekos dulu sama orang tua, berdua dan lain sebagainya. Oke. Jadi
harus ada kemauan juga Ya, sebenarnya Pak Ustadz, betul. intinya. Nah ini justru mungkin apa yang mungkin Pak Ustadz bisa kasih tahu sama banyak nih anak-anak muda yang mungkin sekarang ini yang ya ngerasa lebih kekinian, ngerasa lebih ini akhirnya melupakan budaya sopan santun ke orang tua, ya kan? Dan terus budayanya maunya ya minta lebih gampang daripada bekerja. Gimana Pak Ustadz? Sebenarnya sukses itu ditentukan kita dengan melayani orang tua. Seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man ahakku bihusni sahabati. Siapakah hamba Allah pertama di muka bumi ini yang wajib aku muliakan? Qala ummuka, ibumu. Bertanya lagi, thumma ayu. Kemudian siapa? Ummuka. Ditanya lagi, thumma man. Siapa lagi? Ummuka. Thumma man. Siapa lagi? Faqala abuka, baru ayahmu. Berarti selama kita bisa membahagiakan orang tua, insya Allah kita akan sukses dunia akhirat. Dan wallahu fi ainil abdi makana abdu fi aini akhihi. Allah akan membantu seorang hamba selama hamba itu rajin membantu orang lain. Membantu orang lain saja sebenarnya memperkaya dan mensukses diri kita. Apalagi membantu orang tua. Makanya untuk anak-anak sekarang janganlah banyak untuk mempersenang diri sendiri aja. Karena apa yang penting bagaimana ia bermanfaat untuk orang lain, lebih-lebih untuk orang tuanya. Tapi sekarang ini sama Ustadz Riza kita mau reka adegan dulu nih ya, coba ya. Jadi Ustadz Riza ini lagi jualan sendal jepit aneka warna dan menawarkan ke pembeli. Wendy jualan sendal unik aneka macam dan juga menawarkan ke pembeli. Wendy curhat ke Ustadz Riza kalau dagangannya belum laku-laku. Datang Ayu dan Gina sebagai pembeli langsung beli sendal Ustadz Riza dan Wendy makin panas. Akhirnya banting harga sendalnya buy one get one. Ustadz Riza memberitahu Wendy kalau jadi penjual jangan suka jatuhin pedagang lain. Wendy makin kesal dan dia memakan sendal tersebut. Gak ada. Gak ada. Iya, nggak ada. Oke, siap ya. Pak Ustadz di sini maaf ya Pak Ustadz ya. Iya, iya. Pak Ustadz yang sebelah sana, Pak. Saya yang jepit ya. Ya. Wendy Jepit banting gigi sendal. Non ayo sini. Kamera roll, action. Sandal, sandal. Laptop. Sandal. Lu nengok sendal. Oh, tebel banget sendal gua. Pak Ustadz, Ya, ini saya udah dagang berhari-hari nih kagak ada yang laku. Gimana ya caranya? kurang doanya itu. Iya, kan. Orang berjualan doa dulu. Udah berangkat doa. Apa doanya? Doa makan. Ya, Emang doanya apa Pak Ustadz? Maksudnya kan saya doa makan kan ini saya nyari uang buat makan. iya, itu Jangan kan doa percaya Pak makan. Ustadz, dia kebanyakan main kartu di pos kami. Bentar Pak Ustadz, lu kan belum waktunya masuk udah ngehasut aja lu. Doanya apa, Pak Ustadz? Buat Mau para berangkat pedagang, buat para pengusaha baik besar atau kecil. Laisa syai'un akramah 'alallah minad du'a. Kemuliaan dan kesuksesan itu dari doa dulu. Maka orang yang berusaha, ada doa yang diajarkan Nabi Sulaiman dalam surat An-Naml ayat 19. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala solihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika solihin. Nah baca itu demi Allah langsung laris. Lah inti baca doa makan. Iya, Iya teman-teman pas ngaji saya kadang-kadang suka bolos sih Pak Ustadz jadi begini. Tak lama datanglah Ayu dan Gina sebagai pembeli dan langsung beli sendal Ustadz Riza. Kamu lagi nyari Sandal. Neng. Aku cari sendal Sandal. yang aja sih. Iya ini kalau Iya. ini nggak capek. Kalau ini bang Yang- sendalnya berapa tingkat sih? Tinggi banget. Oh, warnanya gini. Ya kan ini modifikasi. Ini kelihatannya aja dekil, Neng. Tapi aslinya, Sering kepake ini. Iya. Gina ya udah kamu mau beli yang ini. Nah kalau yang ini asli, tipis, tidak tinggi, nyaman. Berapaan Pak ini sendal jepitnya? Yang ini murah aja. Murah lagi di sini. Saya Mending jual beli di sini 1.500 aja. Oh ya ampun, 1.500. kita borong aja deh. Borong ya, Masya Allah. Boleh, saya boleh, aja. boleh. deh. Abang males itu abang udah dipakai sendalnya. Udah aja diborong. Enggak, ini Silakan. bukan contohnya doang. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini kita borong. Kita lihat. Masa saya? Alhamdulillah. Abang jualan apa sih? Tar dulu yuk. Ini orang bener-bener ya. Apa? Ini kan lu lagi adegan, terus dia ngomong gini. Lu tau gue, Wen, ntar tuh sendalnya Ustadz diborong, lu tuh gak dibeli sendalnya. Ya kan lu tahu ceritanya apa. Kok gak usah pakai diomongin.
Gue tiba-tiba gak tega ngeliat Wendy tadi digituin, makanya gue cerita. Ini reka adegan, bukan kehidupan sehari-hari. Masa nggak mau beli sendal saya? Ini sendalnya lucu. Sama sendal abang berapa? Ini 1.500 saya. Nah, kalau si bapak kan sendalnya mah murah. Abang berapa? Itu mah kemurahan. Ini berapa? Ini mohon maaf nih, saya cuma 1.200. Oh dikit banget. Tolonglah. Ini Neng pakai buat nyanyi dangdut. Bener. Kok abang tahu aja? Neng ketahuan nih dari Abang gayanya tahu. penyanyi dangdut. Bang, tapi ini Ayah mau nanya. Boleh. Ini sendal apa kue lapis legit sih, Bang? Silakan duduk, silakan duduk. Ajeng sih lu ngomong mau diganti penonton langsung sepi tahu Jeng. Itu yang gak ada suaranya. Emang kenapa males sama dia? Enggak, sama Ajeng mau diganti langsung sepi penontonnya. Iya sih aja. Langsung pada gini-gini sikut. Aku ada artikel dulu, coba kita lihat ya artikelnya. Indri Giana, istri Ustadz Riza Muhammad, mengaku menemukan sosok mendiang sang ibunda di dalam diri suami. Masya Allah. Jadi gimana Pak Ustadz tuh maksudnya Pak Ustadz? Jadi kehilangan seorang ibu nggak gampang ya. Saya merasa walaupun masih ada ibu, tapi sosoknya saya rindukan. Tapi bagi istri saya, kehilangan seorang ibu, kehilangan segala-galanya. Saya bisa merasakan itu. Waktu dia menikah pun nggak ada seorang ibu, yang ada cuma seorang bapak. Setelah ibunya wafat, dititipkan kepada bibinya. Jadi hidupnya senantiasa berjuang bersama bibinya menjadi pemain sinetron yang terpaksa tinggal di kontrakan dan uangnya dibuat untuk membiayai ayahnya dan adik-adiknya. Jadi berjuang sendiri dengan energinya. Makanya ketika ketemu dengan saya dia nangis. Dia bilang, aku menemukan sosok ibu di dirimu. Saya bilang, aku ini laki lah suamimu. Iya aku tahu. Tapi sifatmu, tabiatmu, semuanya. Ibu saya ada di dirimu. Ada di dirimu, sepenuhnya ada di dirimu. Makanya saya merasa nyaman bersama kamu. Saya merasa nyaman hidup dengan kamu. Saya sebaliknya. Saya menemukan kebaikan dan kebahagiaan yang luar biasa. Dalam artian seorang suami itu bahagia. Bukan karena harta atau segala sesuatu. Tapi al-mar'atus solehah. Di dirinya saya banyak menemukan kebaikan. Makanya saya merasa dalam hidup ini pasangan itu tempat berlabuh yang sangat menyejukkan. Kalau pasangannya benar dan sanggup untuk berkorban, menghormati, mencintai, dan berbuat sepenuh hati. Oke. Begitu. Mohon maaf Pak Ustadz, ini kalau Iya. boleh tanya Ibunda Giona itu sudah tidak ada sejak kapan? Giona? 2012, 2 tahun sebelum nikah. 2 tahun sebelum nikah ya. Oke. Sakit? Kenapa Giana bisa bilang bahwa menemukan sosok ibunda di Ustadz Riza? Karena mamaku itu orangnya jiwa sosialnya tinggi. Terus dia nggak bisa kalau ngeliat ada orang lain susah gitu. Jadi suka nampung orang di rumah tuh rame-rame gitu. Terus kalau makan itu selalu dengan porsi yang banyak gitu. Terus nggak perhitungan, nggak pelit gitu. Nah itu suami tuh kayak gitu banget gitu. Dia nggak suka kalau tinggal di rumah itu hanya ada 1-2 orang atau kita keluarga aja. Orang ada yang mau kerja padahal kita nggak butuh. Yeah. Tapi udah kerja aja di rumah. Nanti gimana bayar gajinya? Kita kan belum punya usaha. Udah bismillah aja. Ya alhamdulillah sampai sekarang mungkin pintu rezeki suami saya alhamdulillah baik. Alhamdulillah cukup untuk kita semua karena banyak banget yang ditanggung sama suami. Tapi tidak juga mudah ya. Dalam satu perahu dengan 2 prinsip yang sama. Kadang suaminya begini, istrinya begitu. Nah, membawa dia untuk satu atmosfer dengan apa yang saya mau, satu sinyal itu tidak mudah. Tapi alhamdulillah dia mau mengikuti gaya hidup. Saya bilang, selama kamu banyak menanggung hidup orang, jangan khawatir. Allah akan mudah menanggung hidupmu. Selama kamu berkorban untuk banyak orang dan membantunya, jangan khawatir. Allah juga akan membantu setiap kesulitanmu. Nah, tapi kalau dari Giana sendiri nih, ngelihat suami sayang banget sama ibunya, bahkan
apa yang kita lihat itu bisa menjadi inspirasi banyak orang. Kalau kamu sendiri gimana ngeliatnya? Kalau aku karena suami itu kan adalah pemuka agama gitu ya. Kenapa aku memilih suamiku itu karena aku pengen hidupku lebih baik gitu. Pengen dunia akhirat baik, bisa ketemu lagi. Ya mungkin caranya adalah jalannya dengan aku juga harus berbakti sama suamiku. Karena suamiku adalah milik ibunya, jadi aku harus tahu gitu, tahu diri, oh surgaku di suamiku, tapi surga suamiku ada di ibunya. Jadi kalau mau rumah tangganya berkah, rumah tangganya lancar, baik-baik aja ya, seorang istri kan harus taat aja sama suami gitu ya, baru bisa masuk dari pintu surga yang manapun gitu kan. Ya, jadi itu aja sampai sekarang yang aku berusaha buat Tapi taat. kalau Giana, ada pesan yang paling kamu ingat dari ibu apa? Dari mama. Iya. Lupa ya karena waktu itu juga kan masih remaja. Mamaku meninggal itu aku masih usia 17 tahun gitu. Jadi belum terlalu banyak nasihat-nasihat gitu karena masih remaja juga. Cuma waktu itu mamaku pernah, kan mamaku tuh kayak bukan bisa baca garis tangan, mungkin aku suka nanya-nanya gitu kan, mama tolong dong liatin gitu, mama kan suka liatin tangan orang tuh, nanti ini bakalan kayak gini gitu, iseng-iseng aja sebetulnya, kita nggak boleh percaya ya. Tapi mungkin dari situ ada doanya mama gitu ya, pengen tahu nanti gimana nih mama kehidupanku gitu. Itu pas 2 tahun mama sebelum meninggal. Masih inget banget tuh mama bilang kayak gini, ih kamu nasibnya bagus banget nanti ini, kata mama gitu. Nanti kamu dapet suami ini sayang banget sama kamu katanya. Anak kamu banyak katanya gitu. Cuma waktu itu nggak terlalu dipikirin gitu kan. Tapi baru sekarang aku sadar, oh iya mungkin itu doa mamaku kali ya. Dia mau nggak ada gitu sebentar lagi. Jadi ini doanya biar kalau mama nggak ada yang ngelindungin kamu. Itu semua terbukti. Ya dan sekarang mendapatkan suami yang semuanya ya bisa kamu Iya, di tempat cerita. Mungkin orang banyak yang kayak ngiri gitu ya. Ih kamu enak banget ya dapet suami. Sayang banget sama kamu. Kamu nggak boleh kerja di rumah aja. Semuanya udah difasilitasi. Ya jujur aja ya seneng banget. Mau ngomong apa sama suami? Nggak bisa kalau disuruh ngomong langsung. Coba kalau mau menyampaikan sesuatu apa? Ya sayang. Begini udah cukup kok. Tetap jadi seperti ini, tetap seperti ini. Dampingi aku dalam segala hal, udah cukup. Oke, baik. Saya mau kesini nggak ada. Nanti kita kembali lagi ya, tetap di Brownies Obrolan Manis. Hits.